Halo semua, saya hari ini akan membahas tentang ekosistem atau yang biasa disebut dengan ekologi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Opelia, dari kelas 10 MIPA 3, absen 29 dari SMAN 81 Jakarta. Nah, ekosistem itu memiliki komponen. Komponen ekosistemnya itu ada dua. Yang pertama kita bahas komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Nah, medium komponen abiotik itu ada banyak. Yang pertama itu udara. Udara itu sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Contohnya gas O2 dan gas CO2. Lalu medium yang kedua adalah air. Air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Lalu medium yang ketiga adalah tanah. Tanah terbentuk karena proses destruktif, yaitu pelapukan, batuan, serta pembusukan senyawa organik dan sintesis atau yang disebut dengan pembuatan mineral. Lalu medium yang keempat adalah garam mineral. Tumbuhan menyerap garam mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhannya. Hewan dan manusia memerlukan garam mineral untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, mengatur kerja alat-alat tubuh, dan digunakan pada proses metabolisme. Lalu medium kelima adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari ini merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di muka bumi. Di dalam ekosistem, energi dialirkan dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya dalam bentuk transformasi energi. Lalu medium keenam ada suhu. Suhu itu merupakan derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Suhu udara berbeda-beda di ekosistem satu dengan yang lainnya, bergantung pada letak garis lintang dan ketinggian tempatnya. Terus yang ketujuh ada kelembapan. Kelembapan di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas dari sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan, dan daerah yang memiliki tingkat kelembapan yang berbeda akan menghasilkan ekosistem yang berbeda juga. Terus medium yang ke-8 adalah derajat keasaman atau pH. Kadar pH tanah berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan di atasnya. Tumbuhan akan tumbuh baik pada pH optimum yaitu sekitar 5,8 sampai 7,2. Terus yang terakhir, yang ke-9 adalah topografi. Topografi adalah keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi dan mempengaruhi keadaan iklim, menyangkut suhu dan kelembapan udara. Lalu ada komponen biotik. Nah, komponen biotik itu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berbagai jenis-jenis tertentu. Misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, berdasarkan segi tingkatan trofik atau nutrisinya, maka komponen biotik dalam ekosistem dibagi dua macam. Yang pertama adalah komponen autotrof. Komponen autotrof atau organisme autotrof
itu merupakan organisme uniseluler dan organisme multiseluler yang mereka dapat berfotosintesis. Contohnya fitoplankton, tumbuhan lumut, ganggang, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Ketika mereka berfotosintesis, maka akan menghasilkan karbohidrat serta oksigen. Lalu yang kedua, komponen heterotrof. Komponen heterotrof atau organisme heterotrof itu merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang telah disediakan oleh organisme lain yang digunakan sebagai bahan makanan. Nah, heterotrof itu memiliki organisme yang terdiri atas herbivora. Herbivora itu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Lalu karnivora. Karnivora itu yang memakan daging makhluk hidup lain. Omnivora itu hewan pemakan segalanya. Terus Dekomposer itu mikroorganisme yang bertugas sebagai pengurai zat organik dari hasil sisa-sisa hewan atau tumbuhan. Terus parasit itu organisme yang hidup di luar tubuh inang. Contohnya seperti kutu rambut. Terus yang terakhir ada detritivore. Detritivore itu organisme hidup dengan cara memakan serpihan makhluk hidup yang telah mati. Nih, skema siklus materi dan arus energi dalam ekosistem. Jadi matahari menghasilkan produsen berkembang, terus lalu produsen itu dimangsa oleh herbivora yang merupakan organisme pemakan tumbuhan. Lalu herbivora dimangsa oleh karnivora. Karnivora kecil tuh maksudnya seperti hewan yang makan daging tapi tidak terlalu buas. Ya, itulah. Terus terus karnivora kecil dimangsa oleh karnivora besar. Nah, karnivora besar itu seperti singa, harimau, elang, dan lain-lain. Lalu dari keempat ini, juga ada sampah organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan mati. Lalu komponen konsumen 3 menjadi sampah organik. Pokoknya semua ini jadi sampah organik, dan sampah organik ini terjadi pembusukan oleh mikroba tanah dan menjadi humus. Lalu mineralisasi oleh mikroba tanah dan menjadi bahan mineral. Lalu bahan mineral ini siap diserap tumbuhan, lalu diulang lagi dari produsen dan seterusnya. Lalu ada interaksi antar komponen ekosistem. Di dalam suatu ekosistem terjadi interaksi, baik di dalam komponen biotik maupun dalam komponen abiotik. Dan bentuk interaksi antar komponen ini dapat terjadi antar spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Interaksi antar spesies. Karena organisme itu tidak dapat hidup sendiri dan harus hidup berkelompok dan saling berinteraksi, maka interaksi yang terjadi
spesies anggota populasi akan mempengaruhi kehidupan dan kecepatan pertumbuhan populasi. Ada beberapa tipe. Yang pertama itu netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak berpengaruh oleh adanya asosiasi. Netralisasi terjadi antar spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya sapi dengan kucing. Sapi yang mencari rumput sebagai makanannya, sedangkan kucing berburu tikus sebagai makanannya. Lalu ada kompetisi atau persaingan. Kompetisi ini interaksi antar dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama, seperti memperebutkan suatu yang diperlukan di dalam hidupnya, seperti tempat hidup, makanan, air, sinar matahari, udara, atau pasangan hidup. Lalu ada komensalisme. Komensalisme itu interaksi antar dua atau lebih yang saling lebih spesies yang yang salah satu pihaknya diuntungkan, sedangkan yang pihak lain tidak untung, tidak rugi. Contohnya, tumbuhan paku sama anggrek yang menempel pada pohon, seperti pada gambar. Lalu amensalisme. Amensalisme itu interaksi antar dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihaknya dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak rugi, tidak untung juga. Contohnya, tanaman Nerium oleander menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia. Terus ganggang hydrodicton dan Snenedesmus menghasilkan antibiotik yang dapat mematikan bakteri tertentu. Lalu ada parasitisme, yaitu interaksi antar dua spesies atau lebih yang mengakibatkan salah satu pihak beruntung. Nah, pihak yang beruntung itu adalah si parasitnya. Parasit memperoleh makanan dari tubuh si inang. Kalau tubuh inangnya mati, maka parasit akan mencari tubuh inang yang baru. Atau bisa ikut mati juga. Contohnya endoparasit, yaitu Trichomonas vaginalis yang hidup di kelamin wanita. Lalu ada predasi atau pemangsa. Predasi itu interaksi makan memakan suatu organisme. Contohnya seperti ini, ular yang menjadi predator tikus, singa yang memburu zebra untuk menjadikan makanannya, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada protokooperasi. Protokooperasi itu interaksi antar dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Contohnya kerbau dengan burung jalak. Burung jalak dari kerbau mendapat makanan, dan kerbau itu mendapat keuntungan, yaitu terbebas dari kutu yang sebagai makanan si burung jalaknya itu. Lalu yang ke-8 ada mutualisme. Mutualisme itu interaksi antar dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, sama-sama diuntungkan. Contohnya itu bunga sama kupu-kupu. Ya kan? Kupu-kupu menghasilkan sari bunga dari bunga, lalu sari-sari serbuk-serbuk
sari bunganya menempel di kaki kupu-kupu, lalu ketika kupu-kupu terbang, kan sarinya itu jatuh tuh. Terus akan numbuh bunga yang baru, seperti itu. Terus ini ada interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Yang pertama, aliran energi dalam ekosistem. Salah satu menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber yang di luar yang dimaksud itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari yang ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Peran cahaya dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis. Nah, interaksi antara komponen abiotik sama biotik itu, yang pertama rantai makanannya itu. Pada dasarnya, peristiwa aliran energi tidak sesederhana peristiwa makan dan dimakan. Namun proses ini dapat lebih mudah dimengerti dan dijelaskan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oleh karena itu, efisiensi fotosintesis tumbuhan sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Beberapa bentuk rantai makanan. Contohnya itu seperti rantai makanan rumputan. Rantai makanan ini paling terkenal, sering dikenal karena tumbuhan menempati trofik pertama yang berperan sebagai autotrof. Misalnya rumput sapi yang merupakan hewan yang makanan pokoknya adalah rumput. Kemudian karnivora itu kan memakan hewan herbivora. Lalu ada perbedaan ketiga jenis kategori ini yang dapat dibaca dalam artikel hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nama rantai makanan parasit. Ini terjadi apabila aliran energi terjadi tanpa peristiwa makan dan dimakan, namun terbentuk karena interaksi antar organisme dalam ekosistem dalam bentuk hubungan parasitisme. Contohnya jamur sama akar pohon yang biasa disebut dengan rizoma. Terus yang B adalah rantai makanan pengurai. Rantai makanan pengurai itu organisme yang mati bukan berarti energi di dalamnya juga ikut menghilang, namun digunakan sebagai sumber energi bagi pengurai. Organisme pengurai termasuk organisme uniseluler seperti algae, jamur, bakteri, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, jaring-jaring makanan. Berbeda dengan rantai makanan, namun masih satu kawanan lah ya. Nah, jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan yang kompleks. Contohnya seperti rumput yang tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi dimakan oleh beberapa konsumen primer lainnya. Contohnya seperti bunga sepatu yang daunnya dimakan oleh ulat. Ulat juga memakan daun sawi juga dimakan belalang dimakan katak dan burung pipit. Lalu burung pipit juga dimakan ulat, juga makan ulat. Terus burung pipit dimakan burung elang dan lain-lainnya. Nah, sini
ada istilah piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik secara berturut menurut rantai makanan dan dalam ekosistem. Terus ada piramida jumlah. Piramida jumlah itu piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tingkat trofik. Contohnya pada di gambar ini. Terus ada piramida biomasa. Itu adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Terus ada piramida energi. Adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tahap tingkatan trofik. Nah, piramida yang tadi disebutkan itu dianggap model piramida yang terbaik karena tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme. Lalu yang kedua menunjukkan efisien ekologi atau produktivitas ekosistem. Lalu yang ketiga memberikan gambaran berkaitan dengan sistem fungsional suatu ekosistem. Lalu di dalam ekologi ada produktivitas. Produktivitas adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode tertentu. Produktivitas dibagi dua. Yang pertama produktivitas primer. Produktivitas primer adalah kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Ada dua jenis yaitu primer kotor yang merupakan jumlah total materi organik, terus primer bersih yaitu produktivitas primer kotor yang dikurangi oleh respirasi. Lalu ada produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder adalah kecepatan menyimpan energi oleh organisme tingkat konsumen. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.